Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang mulia, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang bertata di atas pujian umat-Nya. Kau Allah yang paling mengerti, Kau Allah yang paling peduli atas hidup kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami ingin duduk diam di hadapan Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus, berbicara dengan sejelas-jelasnya. Apa yang Tuhan mau atas hidup kami, apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kami. Kami mau setia, mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berbicaralah. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi kami semua, para hamba Tuhan, para jemaat-Mu, supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan semuanya tertanam di dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya dalam hari lepas hari kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau berbicara dan berbicaralah. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Salam. Belum sarapan. Salam. Shalom. Nah, itu baru separuh sarapannya. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini adalah minggu ketiga ya kita ya. Minggu ketiga di bulan Juli. Bapak Ibu sungguh bersukacita kalau kita nanti di tanggal 16 Agustus itu gereja kita bukan hanya dinamakan Pos PI lagi. Saya sudah pergi ke kantor BPD, ketua BPD, sudah ketemu wakil dan juga sekretaris BPD. Itu kita sudah ketemu dan sudah ketemu tanggalnya. Karena akan minta jadwal para petinggi GBI yang ada di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah khususnya. Itu mereka cuma ada waktu, ternyata karena ketua BPD kita ini ada pergi ke Australia juga di bulan Agustus atau gimana gitu. Jadi kita sepakati nanti di tanggal 16 Agustus di hari Sabtu jam 9 pagi. Nah, siap-siap Bapak Ibu di tanggal 16 Agustus. Di tanggal 16 Agustus tahun ini juga, bukan tahun-tahun selanjutnya tapi tahun ini juga, nanti yang akan hadir itu ketua BPD, ketuanya wakil BPD, sekretaris BPD, perwil kota Pak Pendeta Doni sama wakil dan bendahara yang akan hadir. Itu yang utama akan hadir, dan beberapa pendeta juga akan hadir. Nanti kita mungkin kurang lebih sekitar, kalau perkiraan istri saya sekitar 50-an jiwa. Nanti kita coba dengan tamu-tamu undangan yang ada di sini ya. Nanti kita juga akan bersih-bersih di sini. Itu udah nggak ada tuh di situ. Model-model seperti itu. Karena puji Tuhan juga Bapak Ibu, kita mengalami mukjizat Tuhan walaupun akan terlaksanakan pada bulan Agustus juga di awal. Tiba-tiba karena mereka ada seorang hamba Tuhan, suami istri suka lewat sini bolak-balik, dan mereka memperhatikan kalau kita sering ibadah. Mereka perhatikan itu ibadah keluarga atau hanya persekutuan. Sehingga beberapa bulan mereka gelisah. Hatinya gelisah. Lalu pada 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, saya, istri dan juga Pak Tius pergi melayani Ibu Marta yang sedang sakit, kita doakan. Lalu 2 orang hamba Tuhan ini ternyata menunggu kita di sini. Mereka punya niat hati yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena di luar prediksi kita, di luar jangkauan kita. Karena dia melihat dan dia tanya, Om, Tante atau Kak, ini gereja atau apa? Ya kita jawab ini gereja. Mangkrak atau apa? Apa pembangunannya nggak jadi? Ya kalau ada duitnya kita akan bangun. Nah, ternyata mereka punya niat akan menyelesaikan pembangunan gereja.
Bapak Ibu, itu mujizat buat kita. Ya, mereka akan selesaikan pembangunan gereja ini bertahap. Bertahap itu luar biasa Bapak Ibu. Dia tanya kurang lebih berapa, saya bilang kurang lebih sekitar sekian ratus juta untuk mau. Nah, kami tidak bisa sih lanjut langsung sekian ratus juta, tetapi kita akan mulai di Agustus. Saya kasih tahu kita mulai atap, nggak apa-apa gitu. Dia bilang kita cari tukang aja, nanti kami semua yang bayar. Tapi bertahap. Mungkin setelah atap, setelah itu lantai, dinding. Kita berdoa dalam 1 tahun gereja kita tutup, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, kita layak lah kayak gini. Orang juga melihat. Saya bilang, kok nggak pakai pelang? Karena memang saya bilang kita belum masih pos PI, belum gereja lokal gitu, nggak berani pakai pelang-pelang. Nanti setelah 16 Agustus, Bapak Ibu mau kasih salib segede-gedenya juga nggak apa-apa. Mau salib terbalik, mau salib berdiri di gereja ini nggak apa-apa. Karena apa? Sudah terdaftar ya secara negara dan juga secara hukum, dan juga sudah secara keorganisasian gereja. Luar biasa Bapak Ibu. Kami juga tidak menyangka ini bukan sampai saya umumkan seperti ini. Saya rasa memang orangnya serius, karena suami istri yang datang beserta anaknya. Anaknya masih kecil, kami dapatin, nggak apa-apa lah kalau mau atap dulu nggak apa-apa, kalau mau lantai dulu nggak apa-apa, kita terima dengan lapang dada ya Bapak Ibu ya. Jangan nggak terima kayak gitu. terima. Itulah Tuhan Bapak Ibu, itulah Tuhan. Tugas kita adalah melayani Tuhan, melayani sesama. Lalu kalau kita setia dalam perkara yang kecil, tidak ada hal yang mustahil Bapak Ibu. Kita nggak perlu bikin proposal. Tuhan sudah kirimkan orang-orangnya. Bapak Ibu, untuk sekian ratus juta itu nggak gampang. Saya harus pelihara babi berapa tahun itu, ya. Saya harus berjuang berapa tahun untuk dapatkan uang itu, untuk membangun rumah Tuhan. Nggak gampang. Lalu dia tanya, di plafon nggak? Plafon, saya bilang. Wah, ini bukan aji mumpung. Semua ini, kalau semua ini sekitar sekian ratus juta. Di keramik katanya itu. Nanti bulan Agustus awal kami akan datang katanya. Nggak tahu yang mana kita mulai. Saya bilang atap dulu, sudah. Atap dulu ya kan? Atap dulu, karena tukang bilang memang atap dulu, nambah, habis itu kita dinding. Nah, Tuhan persiapkan Bapak Ibu. Jadi ada mukjizat Tuhan untuk GBI Kairos. Kairos artinya waktu Tuhan. Nggak bisa kita paksa gojlok. Waktu itu saya juga disuruh hitung. Saya udah bikin desainnya, saya bikin sendiri. Saya udah ajukan ke pusat. Hilang Bapak Ibu, nggak ada kabarnya. Cuman disuruh ngitung. Lalu kami lupakan hal itu. Lalu kita mulai menabur kan, menabur sedikit-sedikit untuk pembangunan gereja. Tapi jauh Bapak Ibu dari ratus juta tuh, jauh sekali. Nah sekarang kita ngalaminya. GBI Kairos mengalami mukjizat Tuhan. Amin. Nanti di luar itu lagi dia bilang kalau sudah selesai itu 200 juta mungkin nggak termasuk sound system ya, nggak. Siapa tahu dia kasih sound system lagi kan. Kita doakan terus. Bapak Ibu, kenapa saya harus sampaikan berita baik ini? Karena orangnya serius, dan tolong Bapak Ibu doakan ya. Doakan dulu, doakan Tuhan pembangunan gereja selesai dan Tuhan cukupkan dananya. Tugas kita hanya apa? Melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan melayani sesama kita. Kami setia Bapak Ibu. Beberapa kali kami mendoakan Ibu Marta itu nggak gampang. Karena Pak dokter ini sudah menyatakan bahwa sudah nggak ada harapan lagi Bapak Ibu. Karena sudah kemarin udah serangan penyakitnya itu udah menyerang di dadanya, cairan, dan itu sudah diambil. Nanti dia akan menyerang ke otak. Setelah menyerang ke otak, ke jantung, sudah out. Sekarang pun dokter sudah menyerah dan sudah dibalikkan ke rumah. Sekarang posisi di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi saya, Pak Tius, kayak tadi malam kami tetap mendoakan. Puji Tuhan, dia sudah bisa menjawab. Saya bilang, Kak, semangat. Ini cuma bisa gitu aja. Sudah ada perkembangannya. Tapi saya tetap doakan karena iman Ibu Marta ini
dia dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu loh. Aku mau umur panjang, mau sehat. Karena penyakitnya nggak gampang, Bapak Ibu. Stadium akhir kanker ovarium. Stadium akhir. Perut sudah besar, nggak bisa ngapa-ngapain. Ditambah lagi vertigo. Vertigo itu, waduh, hilang kesadaran kita. Kalau udah ngoeng-ngoeng kena, udah hilang kesadaran. Tambah lagi mati sebelah badannya. Apanya? Stroke ya. Nah itu sudah membuat saya bilang, wah ini harus serius nih didoakan. Begitu dirawat di rumah sakit, selama seminggu 3 kali kami dengan Pak Tius datang lagi ke rumah sakit. Sekarang saya ada asisten. Kalau ada pelayanan ada Pak Tius muncul. Wah kalian muncul. Kita doakan. Dan dengan istri kita doakan. Lalu pulang ke rumah, makin intens lagi kita doa. Dia pulang ke rumah, malam kita doakan. Besok kita doakan lagi, datang ke rumah. Cuman jedah kemarin saya nggak bisa, mingguin kemarin lagi saya nggak bisa. Hari Jumat kalau nggak salah nggak bisa. Jadi malam minggu kita bisa. Saya ajak kita sembah Tuhan terus. Dan mukjizat terjadi. Kalau kita peduli sesama, Tuhan akan peduli dengan kita, Bapak Ibu. Buktinya apa? Lalu Tuhan kirimkan, nanti kami yang bangun gereja. Lah, kita cuma melayani jiwa, Bapak Ibu. Yang kita butuhkan adalah bangunan gereja untuk kita aman beribadah ya, Bapak Ibu ya. Lalu Tuhan sediakan. Makanya waktu itu kalau ada mau mengalami mukjizat, coba peduli dengan sesama, ya kan? Saya pernah khotbahkan itu juga. Terus dukung Bapak Ibu. Ini agenda-agenda kita 1 bulan ke depan. Kurang lebih ini sudah tanggal 20, tanggal 16 kita sudah akan meresmikan menjadi gereja Bethel Indonesia. Ya, dari Pos PI menjadi gereja Bethel Indonesia. Nanti disahkan gembala, tentunya saya langsung menjadi gembala di sini. Nanti mungkin kita akan jamuan makan-makan gitu loh. Nanti mertua saya juga akan datang, akan bantu masak-masak. Tapi karena kita nggak terlalu banyak, ya mungkin hanya beli, dimasak, nggak sampai korbankan 1 ekor. Ya kita beli aja di pasar. Kalau 1 ekor untuk kita Natal. Kalau dari Natal ratusan jiwa ya. Bapak Ibu nggak undang aja muncul tuh jiwa-jiwa kalau Natal. Ya, itu agenda kita ke depan. Sengaja saya pengumuman di depan agak lama, saya sampaikan supaya apa? Wah, ternyata kita mengalami mukjizat. Gitu loh. Di tengah-tengah kita sedih. Kalau Ibu Marta lagi sakit, saya juga sedih. Saya sedih sekali. Karena apa? Karena seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan mengalami hal yang luar biasa. Saya sebagai gembala juga sedih. Makanya saya doakan Bapak Ibu yang bermasalah, saya doakan terus. Tetapi masalahnya Ibu Marta jauh besar dari masalah kita. Kalau kita masih berkutat ekonomi, Bu Marta sudah bukan ekonomi lagi, sudah di ujung tanduk. Jadi kalau kita berkutat di hal-hal ekonomi, coba datang doakan. Nggak perlu dengan saya, datang aja. Karena dia butuh support kita. Nah, hari ini bukan itu yang saya mau khotbahkan, tetapi kita akan belajar tentang bijak dalam perkataan. Guys, slide-nya sudah. Bijak dalam perkataan. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 ayat 2 sampai yang kalau di situ sampai 19, tetapi kita akan baca sampai ayat yang 38. Bijak dalam perkataan. 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 38. Cukup sampai 38. Kalau dibaca firman Tuhan sepotong, Bapak Ibu nggak ngerti nanti. Karena saya akan bahas dari satu perikop ini saja. Yang ketemu katakan amin. Belum ketemu. Saya tunggu. Di Alkitab Bapak Ibu ada. Di handphone Bapak Ibu ada. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 38. Kalau di situ cuman sampai ayat 14 sampai 19.
Daud, Nabal, dan Abigail. Sama nggak perikopnya? Daud, Nabal, dan Abigail. Kita akan bacakan berganti-gantian Bapak Ibu sampai ayat yang ke-38 dengan suara yang lantang ya Bapak Ibu. Saya duluan. Sudah ketemu? Amin. Ya, sudah ketemu, katakan amin. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ayat 3. Nama orang itu Nabai dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya. Ayat 5. Maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku." Lebih kencang lagi suaranya Bapak Ibu ya. Jangan kalah dengan saya sendiri. Ayat ke-6 saya bacakan. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Ayat 7. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapati belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ayat 9. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya." Ayat 11. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Ayat 13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, dan 200 orang tinggal menjaga barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya. Katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki mereka." Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Ayat 17. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya itu atas keledai. Ayat 19. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ayat 20. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung,
Tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Ayat 21. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ayat 22. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang bersila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demikianlah Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Ayat 27. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ayat 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan 4 orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tapi nyawa pada musuhmu akan diumbannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan pada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Ayat 31. Maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Ayat 33. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ayat 35. Lalu Daud menerima perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Ayat 36. Sampaikanlah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang, gembira, dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Ayat 37. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Ayat 38. Sama-sama kita bacakan 2-3. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga mati. Wah. Jadi Bapak Ibu harus memahami cerita Alkitabnya ya. Nanti saya ceritakan sepotong-sepotong jadi nggak paham. Jadi kalau kita sama-sama membacanya udah ngerti nih. Siapa itu Nabal, siapa itu Abigail, siapa itu Daud. Ya, kita tahu. Nabal siapa? Suami Abigail. Yang artinya apa Nabal? Yang artinya
Nabal namanya bebal orangnya. Itu Nabal. Sesuai namanya bebal orangnya. Dursila. Kalau Alkitab bilang tadi kan, dia sangat dursila sekali. Tema khotbah pada hari ini adalah bijak dalam perkataan. Begitu penting sekali perkataan kita itu bijak, Bapak Ibu. Ya, kalau ingat waktu itu saya bikin slide khotbah, perkataanmu mengandung kuasa. Kenapa? Karena perkataan kita itu lebih berbahaya, dapat menghancurkan dan lebih berbahaya dari senjata nuklir, ya. Jadi perkataan kita sangat berbahaya. Kalau nuklir itu cuma menghancurkan satu kota, selesai. Tetapi kalau perkataan kita dapat menusuk hati seseorang dan membuat orang sakit hati dan orang bisa terjerat karena tidak ada lagi hatinya untuk mengampuni seseorang, lalu dia terjerat masuk dalam siksa api neraka. Kalau nuklir cuma membunuh, selesai. Tetapi kalau perkataan itu tajam, Bapak Ibu. Makanya hari ini adalah bijak dalam perkataan. Slide selanjutnya, guys. Hidup ini penuh dengan situasi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan secara cepat, bijak, dan penuh pertimbangan. Tidak sedikit orang jatuh dalam dosa atau menyesali keputusan karena bertindak tanpa hikmat. Kadang-kadang kita bertindak tanpa hikmat. Seperti saya dulu, saya bertindak tanpa hikmat, Bapak Ibu. Banyak sekali hal. Pokoknya saya pengen kaya raya. Apapun saya lakukan, saya nggak tanya Tuhan. Saya pikir, yang penting saya tidak melakukan dosa. Saya jalanin saja. Yang penting saya tidak melakukan dosa. Bukan cuma itu saja yang harus kita pikirkan. Kita tanya Tuhan. Hikmat itu berbicara tentang takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat, orang yang banyak hikmat, Alkitab mencatat adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang berhikmat, permulaan orang berhikmat itu adalah takut akan Tuhan. Begitu kita takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan turun. Karena apa? Orang yang berhikmat pasti tanya Tuhan. Tuhan. Ada dua nih sisinya. Tuhan, kita tanya Tuhan, apa tuhnya? Hantunya. Kalau mau berhikmat, takut akan Tuhan. Itu dia. Kita banyak mengalami permasalahan dalam hidup. Kita banyak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita pikir yang kita lakukan itu sudah baik. Tetapi tidak. Kenapa? Tidak ada hikmat. Hikmat itu bukan di kepala, Bapak Ibu. Kita ini salah konsep. Ikau tuh punya DB hikmat deh. Selalu bilang kayak gitu. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Begitu kita takut akan Tuhan, hikmat muncul. Kliknya di situ aja. Bukan karena otak kita. Tetapi kalau ada sesuatu kita tanya Tuhan. Tuhan, bolehkah aku mengerjakan ini? Tuhan, bolehkah aku melakukan ini? Tuhan, bolehkah aku ngambil tindakan ini? Kenapa? Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dikit-dikit tanya tuh. Dikit-dikit tanya tuh. Han. Dikit-dikit orang yang takut akan Tuhan dia akan tanya Tuhan. Beli pentol pun dia bisa tanya Tuhan. Betul. Dia beli bakso dia bisa tanya Tuhan. Tuhan, itu ada penglarisnya enggak? Tuhan, itu kalau aku makan ini itu mecinnya kira-kira banyak apa enggak, Tuhan? Nah, tanya, semua tanya. Di tengah dunia yang mudah terprovokasi dan cepat bereaksi, kita memerlukan teladan Abigail yang menunjukkan kebijaksanaan dalam tindakan, perkataan, dan sikap terhadap orang lain. Ini kan zamannya yang mudah terprovokasi. Contoh, kita lihat, ini contoh aja. Kita lihat, kadang-kadang penutupan gereja di mana-mana. Terprovokasi nggak? Iyalah, pastilah. Di Jawa ditutup gereja, di mana sudah berdiri ada IMB dihancurin.
Terprovokasi nggak kita orang Kristen? Iyalah. Lalu ada yang muncul pendapat-pendapat. Coba di Kalimantan Tengah. Coba di Kalimantan kalau berani tutup kayak gitu. Kenapa? Rakyat Kalimantan terprovokasi kebanyakan yang orang-orang Kristennya. Tetapi kalau kita menjaga perkataan kita, menjaga sikap kita, nggak perlu Bapak Ibu. Nggak perlu. Mau tutup 100 kali juga gereja, jangan peduli. Karena apa? Tuhan Yesus juga dibunuh toh. Tuhan Yesus itu dibunuh. Dia nggak peduli. Pokoknya yang saya tahu, menyelamatkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu mau gereja tutup 100 kali, orang Kristen harus bergerak dengan iman. Kita bisa ibadah di rumah. Ya apa enggak? Nggak perlu terprovokasi, bikin dosa. Lalu muncul perkataan, coba kalau di sini. Coba kalau di sini kita hajar. Bolak-balik, nggak usah. Lalu terprovokasi segala macam. Dia itu kurang baik loh. Dia itu sebenarnya main belakang. Lalu kita mudah terprovokasi. Padahal orangnya kerja sungguh-sungguh. Dia bisa naik jabatan karena dia menjilat. Kayak anjing menjilat. Bapak Ibu kalau anjing menjilat bisa naik jabatan nggak? Yang ada kamu hajar kan anjing tuh? Ya dong. Kita udah bersih, anjing datang jelap kita, kaki kita langsung naik jabatan apa kita tendang? Ayo. Tendang lah. Menjilat, apalagi menjilat atasan, asam badannya. Menjilat atasan, menjilat supaya saya naik jabatan, jilat sana jilat sini. Oh enggak. Selidiki dulu, jangan terprovokasi sedikit. Oh ternyata dia memang punya kemampuan. Selain dia pintar ngomong, bisa ngomong di hadapan pimpinan, dan dia punya kemampuan. Lalu introspeksi diri kita punya kemampuan apa enggak? Pendidikan kita sampai mana atau enggak? Kalau syarat dalam pekerjaan memang dia harus S2, ya wajar. Kita harus saingin sampai S7. Ya kalau orang S2 musuh yang harus dilakukan ya kita kejar lagi pendidikan. Kenapa? Supaya sama-sama dapat jabatan, sama-sama uang gaji makin naik. Nah gitu. Sama dalam pekerjaan tambang-tambang emas. Nggak mungkin gaji orang yang baru pernah belajar tambang emas, baru aja belajar gitu, disamain dengan orang sudah puluhan tahun, karena ada pengalamannya. Beda, makanya perusahaan-perusahaan itu suka mencari orang-orang yang baru lulus sekolah. Karena apa? Gajinya murah. Berbeda dengan Bapak Ibu yang sudah pengalaman luar biasa, belagu lah sedikit, ya kan? Rai gaji ini nggak tikas 2.300.000 pengalamanku kantung. Nah itu nilai jual. Kemampuan. Selain itu punya attitude, punya sikap dan tingkah laku yang sepadan. Jangan sudah punya pengalaman, ya sombong pula, attitude tidak pas, sikap tidak pas, itu bukan menghancurkan kita. Ya. Nah, hari ini di tengah dunia yang mudah terprovokasi dan cepat bereaksi, kita memerlukan teladan Abigail yang menunjukkan kebijaksanaan dalam tindakan, perkataan, dan sikap terhadap orang lain. Yang pertama, bijak dalam bersikap. Abigail mempunyai bijak dalam bersikap. Ini istrinya Nabal tadi yang kita baca ya. Siapa Nabal? Nabal adalah orang yang kaya raya, ya, orang yang sangat kaya raya. Lalu si Daud mendengar, Raja Daud ini mendengar, dia lagi menggunting domba, lagi perayaan. Lalu maksud Daud, kirimlah utusan berbicara, selamat, oh Nabal, selamat. Kenapa? Kami menyampaikan salam. Maksudnya itu kan cuma dikasih minta
Kalau memang dikasih sama Nabal, ya enggak apa-apa. Ya kan? Karena apa? Pasukannya Daud itu berkeliling di antara ternak-ternaknya Nabal. Ternak babinya di belakang tuh dikelilingin tuh. Dan satu ekor pun tidak ada yang hilang. Tetapi bilang Daud, siapa tahu karena kita selama ini jaga-jaga, ya siapa tahu dikasihlah domba satu, lumayan, gitu loh maksudnya. Dikasihlah harta sedikit, lumayan, karena sangat kaya raya nih. Tetapi marahlah si Nabal. Siapa Daud? Daud bukannya anak penggembala, bukan. Daud ini ya Alkitab. Siapa Daud? Saya nggak kenal, banyak lebih bagus dari Daud. Ngapain? Nggak perlu. Lalu sakit hatilah Daud dengan perkataan si Nabal orang kaya ini. Bilang Daud, kalau begitu sia-sialah kita berjaga-jaga selama ini, domba-domba, babi-babinya dikelilingin sama kita, tapi dia kok memusuhin kita. Daud ini luar biasa. Dia bilang, jangan sebut nama Daud, jangan sebut macam-macam. Kalau tidak, hari ini juga ku habisin semua laki-laki yang ada di rumah Nabal, semua. Dihancurin sama si Daud. Tetapi Abigail didatangin oleh orang-orang yang mengetahui cerita bahwa si Daud mau menghancurkan, menghabisi. Lalu dia cerita, kita mau dibunuh. Kita mau dibunuh. Abigail, itu suamimu ngomong seperti ini. Bla 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 bla. Lalu Abigail bijak. Abigail bijak. Kita baca ayat 19. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku, segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suami tidak diberitahunya. Begitu tahu langsung bijak. Jangan kasih tahu si Nabal. Saya akan nemui Daud. Karena Daud ini sudah mengiringi pasukannya. Sudah mau ngiringi pasukannya, mau ngancurin. Dihancurin. Abigail tanggap terhadap situasi kritis dan tidak menunda tindakan. Ia segera bertindak setelah mendengar ancaman Daud. Ini bentuk kepekaan terhadap waktu dan kondisi. Jadi Abigail itu peka, Bapak Ibu. Begitu tahu masalah mau datang, dia langsung bertindak. Dia bijak dalam bersikap. Slide selanjutnya, guys. Abigail tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun Nabal berbuat bodoh, Abigail tidak membela kesalahan suaminya, namun ia memilih meredakan emosi daripada memperkeruh keadaan. Dia tahu suaminya ini bodoh. Daripada aku memprovokasi suamiku, mendingan aku datangin Daud. Supaya apa? Tidak habis semua keturunan laki-laki. Habis laki-laki semua dibunuh itu, termasuk suaminya. Lalu ia juga bersikap rendah hati dan membawa perdamaian. Abigail merendahkan diri bukan hanya di hadapan Daud, tetapi juga di hadapan kebenaran. Ia menjadi pembawa damai, bukan pemicu konflik. Kita harus ambil sikap seperti itu, Bapak Ibu. Sudah tahu nih, sudah tahu suami kita nggak pas, nggak istri kita sudah nggak pas, jangan dipicu lagi, tetapi ambil sikap yang positif supaya apa? Tidak terjadi kehancuran. Makanya bijak dalam mengambil sikap. Ini sudah tahu istri kita cerewet, kita mau lebih cerewet lagi. Yang terjadi apa? Kira-kira? Perang teluk. Perang teluk naga. Lalu muncul sinetronnya, pertempuran naga bonar. Pertempuran terjadi, perang mulut. Dia nggak pedang mulut, karena satu marah akhirnya ujung-ujungnya apa?
piring sudah dibeli bagus-bagus, gelas sudah diberi bagus-bagus dengan uang gaji yang pas-pasan. Karena saking emosinya nggak mau ngalah, satu ambil, prang dipecahin. Ya, lihat suaminya sudah mecahin piring, lalu si istri nggak mau kalah lagi, diambilnya lagi gelas, prang di sebelah. Kira-kira yang 12 lusin habis nggak? Habis. Sudah habis, tetangga bingung. Kenapa nih? Sampailah ke orang tua, sampailah kiri kanan, sampailah ke gereja. Akhirnya jadi bahan gosip. Karena apa? Salah dalam bersikap. Coba Bapak Ibu, salah satu lagi ngomel, yang satunya dengerin aja. Kenapa? Kalau dia sudah habis ngomelnya, ya kan habis bensinnya sudah. Jadi sudah habis bensinnya, nggak bisa ngegas lagi. Santai aja. Sejam habis itu ya dibercandain. Ada pada kita ribut-ribut atau minta maaf lah. Kalau kita salah minta maaf. Itu bijak dalam perkataan. Walaupun dia salah, jangan dikutukin. Lo berat lo, Abigail ini berat. Gara-gara perkataan Nabal mau dibunuh semua laki-laki yang di keluarga Abigail. Bayangin, saya punya anak laki-laki, Daud, Patius, saya dibunuh semua, ya kan? JJ dibunuh, Panu sudah ganteng-ganteng dibunuh, masih bujangan lagi, ya kan? Lalu sisa-sisa isi gadis-gadis, kebayang nggak? Habis. Nah, Abigail nggak boleh ini. Karena sudah keluar ucapan si Daud. Sama dalam rumah tangga tadi, ayolah bijak. Bilang kanan kirinya bijak. Ayolah bijak. Bijak. Bijak itu cuman kita aja kok. Cuman kita, nggak ada yang lain. Direm-rem perkataan. Ambil sikap kita. Sikap dalam perkataan ini terutama. Lalu yang kedua guys. Bijak dalam berkata-kata. Nah ini dia tadi. Berbijak dalam berkata-kata. Ayat 23 sampai 31. Kita sudah bacakan tadi ya. Ini ternyata agak lama nih kalau bahasa. Ia menggunakan kata-kata yang merendahkan diri dan menghormati lawan bicara. Abigail menyapa Daud dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Abigail menjaga agar perkataan menjadi solusi, bukan provokasi. Ia memilih tidak menyalahkan dan emosi sesaat, tetapi menjelaskan dan menawarkan jalan damai. Ia menguatkan iman dan panggilan orang lain melalui perkataan. Perkataannya dipakai untuk memotivasi Daud agar tidak bertindak ceroboh. Perhatikan, dia ketemu dengan Daud, tetapi ayat 23 sampai 31 lah saya bacakan. 23 sampai 31-nya saya bacakan dengan cepat. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledai. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Ayat 25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya, demikian ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Ayat 26. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Ayat 27. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Nah, ayat 24, perhatikan yang dilakukan Abigail waktu ketemu dengan si Daud. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Perhatikan, yang salah siapa? Suaminya kan? Tetapi yang minta ampun siapa? Istrinya. Dia bijak dalam berkata-kata. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap
terdapat padamu selama hidupmu. Ayat 29, jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam sarang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Ayat 31, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Perhatikan. Kalau seseorang berbuat salah, ya, suami berbuat salah, istri berbuat salah, anak-anak berbuat salah, semua berbuat salah, coba bijak dalam berkata-kata. Kalau memang salah, maafkanlah aku. Itu lebih bijak, Bapak Ibu, daripada sudah tahu salah nyolot. Ada yang nyolot tahu nggak nyolot? Melawan. Pokoknya ada aja alasannya. Itu yang terjadi tadi, piring terbang, mangkuk terbang, apalagi mau terbang. Kira-kira minyak goreng panas terbang, marah-marahnya lagi menggoreng kan, marah-marah, lalu jos. Itu kejadian karena apa? Sama-sama tidak mau mengalah. Coba gunakan kata-kata yang merendahkan diri. Apalagi kira-kira yang kita lawan ini orang-orang yang memang sangat bebal, dia nggak mau kalah. Ya sudah, Bapak Ibu hindari saja. Sudah tahu sifatnya dia nggak mau kalah, ya sudah. Jangan, sinde aku melawan, peta aku mengalah tuh sinde tuh. Bahaya, Bapak Ibu bisa, lagi perempuan. Perempuan ini ada Komnasnya, Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Rentan. Perempuan dan anak ini rentan. Nggak kayak laki-laki. Laki-laki nggak ada program pemerintah dilindungi, nggak ada. Karena saya bilang, ternyata kalau kayak gini laki-laki ini dianggap jahat semua kalau kayak gini. Masa perempuan aja yang dilindungi? Karena apa? Rentan. Laki-laki itu kalau udah jahat, Bapak Ibu, jahat sekali. Perempuan bisa kalah. Makanya dibikin Komnas Perlindungan Ibu dan Anak. Ada nggak perlindungan laki-laki? Nggak ada toh ya? Karena dianggap kejam dan kuat. Loh Bapak Ibu, perempuan itu belajar karateka. Itu cuman di TV aja. Ya, di film-film aja jago. Tapi di dunia dia kenyataan, coba lawan tuh laki-laki. Beda Bapak Ibu. Beda. Laki-laki ini saya udah pernah ya, waktu kami dulu sekolah di SD Mendumai itu terjadi kebakaran. Kami lihat guru kami, laki-laki kecil, tahu nggak, ngangkat kulkas itu sendiri. Kebakaran panik, kulkas itu diangkatnya sendiri. Wah, kuat sekali. Itu laki-laki, Bapak Ibu. Kelihatannya lemah, tetapi kalau sudah diem, kuat sekali. Tapi kalau ada yang kejam, kalau perempuan lebih kejam juga sama. Kenapa? Dikasihnya racun. Gak bisa ngelawan, suami kuat, dia tahu kasih racun. Racun apa? Racun tikus. Samson dan Delila kan dirayu perempuan, dipotong apanya? Bulu keteknya, bukan rambutnya. Nah, perempuan lebih licik. Tapi kalau secara kekuatan, yang sering melakukan kejahatan laki-laki. Di penjara paling banyak laki-laki. Kalau perempuan lebih banyak akibat tersakiti dan ekonomi. Terpaksa menjual narkoba, terpaksa membunuh. Karena apa? Udah disiksa suaminya. Mereka jarang sekali, perempuan ini jarang sekali dia bisa melakukan kejahatan tanpa alasan. Tapi kalau laki-laki ini kebanyakan dia muncul tiba-tiba nakal saja.
hobi minum lah, itu hobi dia bilang. Hobi judi itu hobi dia bilang. Kalau perempuan nggak pernah sih saya dengar yang hobi-hobi seperti itu ya, dijauhkan Tuhan. Laki-laki kita apalagi di GBI Kairos, jauhkanlah Tuhan untuk hal itu. Bapak Ibu harus bijak dalam berkata-kata ya. Bapak Ibu, yang ketiga, yang terakhir, bijak dalam menegur. Wah, mana minum nih? Hilang. Nah, menegur tuh harus bijak Bapak Ibu. Ayat 36 sampai 38 saya bacakan. 36 38. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja orang kaya, sangat kaya. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Lalu ayat 37, tetapi waktu pagi ketika sudah hilang mabuk, Nabal itu diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Perkara-perkara yang tadi diceritakan si Abigail kepada Nabal. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatuk. Perhatikan. Ketika istrinya menyampaikan, lalu terhentilah jantung suaminya dan membatuk. Lalu ayat 38, dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga mati. Ada pembelaan Tuhan. Menegur itu bijak Bapak Ibu. Udah tahu salah orang tuh, jangan berjujuhan kita tegur. Ini arahnya salah, nanti tunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Abigail menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan teguran dan tidak langsung menegur Nabal saat mabuk. Ia menunggu sampai Nabal sadar dan dapat berpikir jernih. Teguran dilakukan dengan fakta, bukan emosi. Abigail menyampaikan kenyataan yang terjadi tanpa emosi berlebihan, serta memberi ruang bagi nurani Nabal untuk bekerja. Lalu ia menyerahkan hasil kepada Tuhan dan tidak memaksakan perubahan. Ia membiarkan Tuhan bertindak dan Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman. Ayat 38. Ya, Tuhan sendiri ya. Tuhan sendiri menjatuhkan hukuman. Kenapa? Abigail menegur Nabal dengan hati yang sungguh-sungguh, tanpa emosi. Lalu Tuhan sendiri yang membela. Henti jantungnya. Ini cerita Alkitab Bapak Ibu. Dan saya percaya apa yang tertulis dalam Alkitab itu betul-betul kejadian nyata. Ini perjanjian lama kita ini kan, kitab kita ini kitab yang sangat luar biasa. Ditulis dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa? Karena Allah kita disebut Allah perjanjian. Nah, kalau kita belajar teologi ya, kenapa disebut kitab perjanjian lama ada perjanjian baru? Karena apa? Karena Allah kita itu Allah yang suka berjanji. Karena dia suka berjanji, dia akan menepati janjinya. Karena itu ikuti apa yang ada tertulis di dalam Alkitab, termasuk cerita Abigail, Nabal dan Daud ini. Cara-caranya tadi kita harus menjaga sikap kita. Lalu apa? Berkata-katanya harus dipilih. Lalu apa? Menegurnya cari waktu yang tepat. Kalau waktu itu anak kita salah, kita tegur langsung. Saya pernah beberapa kali setegur Grace, dia langsung merajuk. Dia marah kali sama saya. Dia lawan saya. Saya pikir, iya memang saya menegurnya salah. Lalu saya minta maaf. Ada waktu yang tepat di saat kita menegur. Berbeda kalau polisi menegur ya, karena dia harus tilang langsung. Kalau kita nggak bawa SIM, hilangnya, atau kita melanggar rambu-rambu, tiba-tiba ada langsung dia, langsung di situ. Oh, ambil SIM-nya nanti di Polres, atau ambil waktu sidang nanti ambil, gitu. Karena kita ditilang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini penting sekali. Beberapa kali kita punya bahan khotbah,
yang Tuhan berikan itu selalu berurutan. Jadi minggu kemarin itu perkataanmu mengandung kuasa, dan hari ini bijak dalam perkataan. Itu ada urutan-urutan yang harus kita ikutin, kita pelajari. Makanya tiap minggu kalau bisa hadir beribadah, karena apa? Ada petunjuk-petunjuk Tuhan satu minggu untuk kita hadapi. Ya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bagi berdiri, kita akhiri ibadah kita. Akhiri khotbahnya. Ya, kita bagi berdiri. Ide. Haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini kami sudah belajar kebenaran akan firman Tuhan, supaya kami bijak, Tuhan Yesus. Kami bijak dalam berkata-kata, bijak dalam bersikap. Kami menegur dalam waktu yang tepat, supaya tidak terjadi kehancuran dalam rumah tangga kami, tidak terjadi kehancuran dengan sahabat-sahabat kami. Kami bersyukur karena Tuhan Allah yang baik. Terus Tuhan berkarya dalam hidup kami. Kau jamah setiap jemaat-Mu, Kau jamah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.